bahwa Al-Quran alhamdulillah masih dibaca, namun hanya sekedar bacaan, tapi aturan-aturannya, ajaran-ajarannya sudah dikesampingkan. Katanya Al-Quran tidak sesuai hak asasi manusia, yang sesuai hak asasi manusia adalah hukum manusia. Dan itu realita dipakai oleh manusia saat ini kebanyakan. Ya. Mungkin hampir keseluruhan ya, karena kita jika menyuarakan Al-Quran, maka kita dianggap teroris, dianggap radikal, dan lain sebagainya. Inilah realita. Bukan hanya ayatnya tidak menjelaskan hanya kepada orang Islam, tapi hudal linnas, kepada seluruh manusia. Ya, artinya Al-Quran kalau ditegakkan pasti menjaga hak orang lain, pasti menjaga hak orang kafir, pasti menjaga orang Islam itu sendiri, pasti menjaga rahmatan lil alamin. Selamat datang di saluran resmi Khalifah Filardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, bulan puasa adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di bulan puasa. Al-Quran fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan, yang hak dan yang batil. Al-Bayyinah, yaitu yang menjelaskan. Hudan adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia menjalankan kehidupan ini dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Ya, tapi saat ini bagaimana kita mengetahui bahwa Al-Quran alhamdulillah masih dibaca, namun hanya sekedar bacaan, tapi aturan-aturannya, ajaran-ajarannya sudah dikesampingkan. Ada yang menganggap bahwa hukum selain Al-Quran, aturan selain Al-Quran adalah lebih baik, lebih solutif, dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran sangat jelas, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah penjelas, petunjuk, pembeda antara hak dan yang batil. Katanya Al-Quran tidak sesuai hak asasi manusia, yang sesuai hak asasi manusia adalah hukum manusia. Dan itu realita dipakai oleh manusia saat ini kebanyakan. Ya. Mungkin hampir keseluruhan ya, karena kita jika menyuarakan Al-Quran, maka kita dianggap teroris, dianggap radikal, dan lain sebagainya. Inilah realita. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini marilah kita muhasabah bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, di bulan puasa ini sejatinya adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian kita sebagai manusia sudah mengambil enggak? Sudah mengambil belum aturan-aturan dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti benar adanya. Janji manusia itu bisa diingkari. Ya, bagaimana negara kita kemarin merubah undang-undang apa itu KUHP, KUHAP, apa-apa itulah ya, yang sejatinya itu adalah sisa-sisa ajaran Belanda, sisa-sisa aturan dari para penjajah yang dulu menjajah di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas
Meskipun kondisi saat ini Al-Quran tidak dijadikan hukum untuk menegakkan keadilan, tapi kita seyogianya punya ghirah, punya semangat bahwa saya yakin sejatinya Al-Quran adalah diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Namun saat ini manusia pada membangkang dan mereka tidak menyadari, itu lain masalah. Yang jelas kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya wewenang untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di negeri ini untuk membuatnya gitu ya. Itu terserah DPR, terserah anggota-anggota legislatif di sana. Yang jelas mereka juga banyak para kiai, banyak para ustadz dan lain sebagainya. Al-Quran sudah jelas diturunkan adalah untuk hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hanya ayatnya tidak menjelaskan hanya kepada orang Islam, tapi hudal linnas, kepada seluruh manusia. Ya, artinya Al-Quran kalau ditegakkan pasti menjaga hak orang lain, pasti menjaga hak orang kafir, pasti menjaga orang Islam itu sendiri, pasti menjaga rahmatan lil alamin. Jadi inilah sekelumit kultum muhasabah bersama. Apakah kita masih bersedia menggunakan Al-Quran untuk menjalani hidup ini, atau memang sudah mau membangkang? Silahkan jawab di hati kita masing-masing. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada pertanyaan lagi di dalam Al-Quran ya. Apakah kamu akan mengambil hukum selain Allah? Padahal orang-orang yang yakin, orang-orang yang meyakini, yang teguh pendiriannya, para nabi, para sahabat, mengambil hukum Al-Quran, mengambil hukum Allah itu sebagai keyakinannya. Ya, jadi semoga kita semuanya selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuka diri untuk menghidupkan dan meninggikan Islam ini. Li'i'la'i kalimatillah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.